Di sesi ini, kita akan menyusun laporan keuangan dari neraca saldo yang sudah kita hasilkan setelah penyesuaian. Kita sekarang di tab ini, di Financial Statement, di mana kita bisa menyusun laporan keuangan dari Adjusted Trial Balance atau dari neraca saldo setelah penyesuaian. Di video sebelumnya, kita sudah membahas jurnal penyesuaian sehingga menghasilkan Adjusted Trial Balance seperti yang ditunjukkan di slide ini. Oleh sebab itu, materi yang akan kita bahas kali ini adalah penyusunan laporan keuangan yang pasti dimulai dari penyusunan laporan laba rugi, penyusunan laporan laba ditahan, dan penyusunan laporan posisi keuangan. Penyusunan laporan keuangan dari Adjusted Trial Balance tergolong sangat mudah. Kita hanya cukup paham mana akun yang masuk dalam income statement, mana akun yang masuk dalam retained earning statement, dan mana akun yang masuk dalam statement of financial position. Laporan keuangan pertama kali yang kita buat adalah laporan laba rugi atau income statement. Oleh karena itu, kita cari akun-akun di Adjusted Trial Balance yang tergolong income statement. Laporan income statement terdiri dari service revenue, salaries and wage expense, supplies expense, rent expense, insurance expense, interest expense, dan depreciation expense. Kita sekarang tinggal memasukkan mereka ke income statement seperti yang kita lihat di slide ini. Kita mulai dari revenue. Ini adalah nama kelompok akun, sehingga isinya terdiri dari akun service revenue sebesar saldo yang tertulis di Adjusted Trial Balance yaitu 10.600. Kemudian kita ke kelompok expense. Semua expense tadi mulai dari salaries expense sampai depreciation expense kita masukkan di sini, sehingga menghasilkan total expense sebesar $7.740. Pekerjaan kita berikutnya adalah kita mencari laba atau rugi dengan membandingkan total revenue dengan total expense. Di sini jumlah pendapatan lebih besar daripada expense sehingga terdapat laba bersih $2.860. Sebelum kita beralih ke laporan keuangan selanjutnya, wajib kita ketahui bahwa ketika kita membuat laporan laba rugi, wajib bagi kita untuk menulis identitas laporan keuangan. Di sini identitas laporan laba rugi di atas. Dimulai dari nama perusahaan, kemudian diikuti judul laporan keuangan, di sini adalah income statement, selanjutnya diikuti waktu. Nah, untuk laporan laba rugi maka ditulis for the month ended atau untuk periode yang berakhir di tanggal, di sini di tanggal 31 Oktober. Jadi disebutkan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Oktober. Penyebutan waktu ini sangat penting karena nanti ada laporan keuangan yang disebutkan per 31 Oktober bukan untuk periode yang berakhir 31 Oktober. Kita akan bahas apa perbedaan kalimat itu nanti. Yang jelas, jangan sampai lupa menulis identitas laporan keuangan, ada nama perusahaan, judul laporan keuangan, dan waktu laporan keuangan. Baik, kita kembali ke angka laba bersih sebesar $2.860 di sini. Angka ini pasti akan mempengaruhi saldo retained earning di laporan laba ditahan. Kita sekarang lihat di laporan laba ditahan. Dimulai dari saldo awal laba ditahan yang kebetulan ini 0, yang pastinya jika contoh lain laba ditahan bisa memiliki saldo bukan 0. Ingat dari mana saldo awal 1 Oktober? Ya dari saldo akhir 30 September. Jadi jika kita lihat di sini saldo akhir 31 Oktober sebesar 2.360 akan menjadi saldo awal 1 November. Nah, kebetulan perusahaan baru berdiri di bulan Oktober sehingga tidak punya saldo awal laba ditahan. Baik, kita kembali ke cerita laba ditahan awal adalah 0. Kemudian ditambah net income dari perhitungan laporan laba rugi sebesar $2.860. Selanjutnya angka itu dikurangkan dengan dividen sebesar 500. Angka dividen ini kita ambil dari saldo di Adjusted Trial Balance, sehingga menghasilkan saldo laba ditahan akhir tertanggal 31 Oktober sebesar $2.360. Kita sudah paham bahwa angka 2.360 ini akan jalan-jalan ke ekuitas di laporan posisi keuangan. Sebelum kita bahas itu, sekarang kita bahas lagi identitas laporan laba ditahan. Kita mulai dari nama perusahaan, kemudian jenis laporan keuangan yaitu retained earning statement, kemudian diikuti dengan for the month ended atau untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020.
Sekarang kita mengarah ke laporan keuangan lainnya, yaitu Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan.